Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan ujian tengah semester mata kuliah studi Al-Hadis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Hartati MA Yang bertemakan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa sahabat. Simak videonya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan atau introduction. Pada masa Rasulullah, Al-Quran sudah terlembagakan dengan baik meskipun gerakan unifikasi Al-Quran baru terjadi pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan hadis tidak sebagaimana Al-Quran yang mendapatkan perhatian penuh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Terlembagakannya hadis tidak terjadi bersamaan dengan proses kemunculannya dengan mempertimbangkan berbagai alasan, terutama dikhawatirkan terjadi redaksi yang tercampur antara materi Al-Quran dengan hadis, baik karena lupa ataupun ketidaksengajaan. Terlebih untuk melembagakan Al-Quran dengan hadis secara sekaligus sangat sulit, sebab materi hadis yang beraneka ragam meliputi perkataan, perbuatan, ketepatan Nabi mengenai suatu permasalahan tertentu, apalagi kala itu Al-Quran masih belum sepenuhnya rampung diwahyukan kepada Rasulullah. Beberapa hal tersebut kemudian memunculkan larangan dari Rasulullah agar tidak menuliskan hadis berdasarkan riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Pada masa Rasulullah, beberapa sahabat memilih untuk mencegah diri dari penulisan hadis dan membatasi diri dalam periwayatan hadis dengan berbagai dalih. Salah satunya adalah khawatir disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka beberapa sahabat, khususnya mereka yang cakap dalam baca tulis, mendukung upaya penulisan hadis sebagai bentuk pelestarian hadis. Jika ditelusuri lebih lanjut, beberapa sahabat telah memiliki catatan hadis meskipun dalam skala terbatas, baik dikonsumsi secara pribadi dan umum, bahkan menjadi rujukan generasi berikutnya yang kemudian terdokumentasi dalam beberapa kitab kanonik. Di antaranya catatan hadis yang ditulis oleh Ali ibnu Abi Thalib berisi tentang hukuman denda diat. Dalam hal ini mencakup hukumnya, jumlahnya, dan jenis-jenisnya, pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir, dan larangan melakukan hukum qiyas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Pembahasan kedua ada metode penelitian atau metode. Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode deskriptif, dengan menerapkan analisis isi untuk menarik sebuah kesimpulan, sedangkan jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan buku yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Materi yang selanjutnya ada materi hasil dan pembahasan. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya masa Khulafaul Rasyidin, Abu Bakar, Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan, dan Ali Abi Thalib, yang berlangsung sekitar 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini juga disebut masa sahabat besar, karena masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemelihara dan penyebaran Al-Quran, maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatannya berusaha membatasinya. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatan al-tasabbuh wa al-iqlal min al-riwayah. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Yang pertama adalah menjaga pesan Rasul. Pada masa menjelang akhir Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis serta mengajarkannya kepada orang lain, sebagaimana sabdanya yang artinya, telah aku tinggalkan untuk kalian dua macam yang tidak akan sesat setelah berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku Al-Hadis. Hadis riwayat Malik. Pesan-pesan Rasul sangat mendalam pengaruhnya kepada para sahabat, sehingga segala perhatian yang tercurah semata-mata untuk melaksanakan dan memelihara pesan-pesannya. Kecintaan mereka kepada Rasul dibuktikan dengan melaksanakan segala yang dicontohkannya. Yang kedua, berhati-hati dalam meriwayatkan dan menerima hadis pada masa sahabat. Perhatian para sahabat pada masa ini terutama
fokus pada usaha memelihara dan menyebarkan Al-Quran. Kehati-hatian dan usaha membatasi perbuatan yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadi kekeliruan. Padahal mereka sadari bahwa hadis merupakan sumber tasyrik setelah Al-Quran yang harus terjaga dari kekeliruannya sebagaimana Al-Quran. Oleh karenanya, para sahabat khususnya Khulafa Al-Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lainnya seperti Al-Zubair berusaha memperketat riwayatan dan penerimaan hadis. Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama menunjukkan perhatiannya dalam memelihara hadis. Menurut Al-Zahabi, Abu Bakar adalah sahabat yang pertama sekali menerima hadis dengan hadis-hadis. Diriwayatkan oleh Ibni Syihab dari Habisah Ibni Zuhair bahwa seorang nenek bertanya kepada Abu Bakar soal bagaimana warisan untuk cucunya. Ketika ia menyatakan bahwa hal itu tidak ditemukan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadis, Al-Mughirah menyebutkan bahwa Rasul memberinya 1/6. Abu Bakar kemudian meminta supaya Al-Mughirah mengajukan saksi lebih dahulu, baru kemudian hadisnya diterima. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar pernah mengumpulkan para sahabat. Kepada mereka ia berkata, kalian meriwayatkan hadis-hadis Rasul yang diperselisihkan orang-orang setelah kalian akan lebih banyak berselisih karenanya. Maka janganlah kalian meriwayatkan hadis tersebut. Perlu dijelaskan pula bahwasanya pada masa ini belum ada usaha secara resmi untuk menghimpun hadis dalam suatu kitab, seperti halnya Al-Quran. Hal ini disebabkan agar tidak mengalihkan perhatian atau kekhususan umat Islam dalam mempelajari Al-Quran. Sebab lain pula bahwa para sahabat yang menerima hadis dari Rasul sudah tersebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam dengan kesibukannya masing-masing sebagai pembina masyarakat. Lalu yang ketiga, ada cara menyampaikan hadis kepada para sahabat. Menurut riwayat Al-Bukhari, Ibnu Mas'ud pernah bercerita bahwa untuk tidak melahirkan rasa jenuh di kalangan sahabat, Rasul menyampaikan hadisnya dengan berbagai cara, sehingga membuat para sahabat selalu ingin mengikuti pengajaran. Yang pertama yaitu melalui cara jamaah. Pada pusat pembinaannya yang disebut Majelis Al-Ilmi. Melalui majelis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk selalu mengkonsentrasikan diri untuk mengikuti kegiatannya. Lalu yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasul juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikan kepada yang lain. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Dan yang keempat, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis kepada para sahabat. Terdapat 3 poin. Yang pertama, karena beliau bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepadanya dalam waktu yang cukup panjang. Kedua, bermaksud menjelaskan kepastian hukum tentang suatu peristiwa yang dilihat dan dialaminya sendiri. Yang ketiga, itu bermaksud meluruskan akidah yang salah atau tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kemudian, para sahabat yang tercatat sebagai sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa penyebabnya. Ada 4 kriteria. Yang pertama itu sahabat yang tergolong sebagai as-sabiqun al-awwalun seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Mereka banyak menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena lebih awal masuk Islam dari sahabat-sahabat lainnya. Yang kedua, yaitu ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang diterimanya itu lebih banyak yang berkaitan dengan soal-soal keluarga. Yang ketiga, itu sahabat yang meskipun tidak lama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi banyak bertanya kepada para sahabat lainnya secara sungguh-sungguh, seperti contohnya Abu Hurairah. Kemudian yang keempat, itu para sahabat yang secara sungguh-sungguh mengikuti majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas. Selanjutnya, yaitu ada keutamaan para sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
Innallaha nadhara fi qulubil ibadi wa wajada qalba Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibadi fastafahu li nafsihi fabata'athahu bi risalatihi thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad wa wajada quluba ashabi khairu qulubil ibadi faja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi fama ra'al muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanan wa ma ra'aw sayyi'an bahwa indallahi sayyi'un, yang artinya sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya. Allah mendapati hati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati para hambanya setelah hati Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat, beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung Nabi yang berperang demi membela agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin pasti dipandang baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka juga pasti dipandang buruk di sisi Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad juz 1 halaman 379 nomor hadis 3600. Syekh Ahmad Syakir pun mengatakan bahwa sanadnya itu sahih. Kemudian ada seorang sahabat Nabi lagi, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadil ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa akmahuha hadiyan wa ahsanuha halan ikhtarahumullahu bi suhbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi wa a'rafu lahum fadallahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal muslimin." Yang artinya siapa saja yang mencari teladan, maka teladanilah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka lah orang yang paling baik hatinya di antara umat ini, paling mendalam ilmu agamanya, umat yang paling sedikit dalam berlebih-lebihan, paling lurus bimbingannya, paling baik keadaannya. Allah telah memilih mereka untuk mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jalan mereka, karena mereka semua berada pada shiratal mustaqim, itu jalan yang benar. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa metode yang kelompok kami buat menggunakan metode deskriptif, di mana di dalamnya terdapat hadis pada masa sahabat, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin, belum begitu berkembang. Perhatian para sahabat masih berfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Para sahabat termasuk kelompok As-Sabiqul Awalun adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu teknik menyampaikan hadis Rasul diantaranya majelis al-ilmi, melalui ceramah atau pidato terbuka, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabat, dan hadis-hadis yang diterima dari Rasul oleh para sahabat dihafal secara seluruh.